Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Di sini saya akan memaparkan hasil video dalam rangka memenuhi middle test mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh dosen Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi manajemen dakwah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adit Ilham dengan nomor induk mahasiswa 210104030103, lokal 21C Manajemen Dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen dakwah sekaligus hakikat dakwah dan ilmu manajemen. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah terminologi yang terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan dakwah. Kedua kata ini berangkat dari dua disiplin ilmu yang sangat berbeda. Istilah yang pertama berangkat dari disiplin ilmu sekuler, yakni ilmu ekonomi. Sementara itu istilah yang kedua berasal dari lingkungan agama, yakni ilmu dakwah. Menurut Ahmad Rosyad Saleh, beliau mengartikan manajemen dakwah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksanaan dalam kelompok-kelompok tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Inilah yang merupakan inti dari manajemen dakwah, yaitu sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif. Kemudian hakikat dakwah. Hakikat dakwah adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi keadaan lain yang lebih baik menurut tolak ukur ajaran Islam, sehingga seseorang atau masyarakat mengamalkan Islam sebagai ajaran dan pandangan hidup. Ismail Al-Faruqi dan istrinya Lois Lamia membagi hakikat dakwah Islam pada 3 term, yaitu kebebasan, rasionalitas, dan universalisme. Kemudian apa itu ilmu manajemen? Istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni, art, atau sebagai suatu ilmu pengetahuan, sains. Contoh penerapan ilmu manajemen dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Dalam manajemen, kita mempelajari mengenai perencanaan. Materi tersebut mendorong kita untuk berpikir lebih ke masa yang akan datang, membuat kita untuk tidak berpikir hanya sesaat, tapi juga memikirkan dampak atau risiko usaha ketika ingin mendirikan sebuah usaha. Kemudian, seterusnya membantu kita untuk menyusun strategi yang lebih baik dengan lebih logis, rasional, dan sistematis. Pembahasan kedua, kita akan membahas materi tentang landasan manajemen dakwah dari sumber nakliyah dan sumber akliyah. Landasan manajemen dakwah secara normatif ialah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan berdakwah bagi umat Islam sebagai upaya menyeru umat manusia agar melaksanakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, sebagaimana telah diwahyukan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 110 yang berbunyi, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Sedangkan landasan manajemen dakwah secara filosofis diantaranya adalah menuntun keyakinan umat manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu tauhidullah, memiliki keyakinan kepada Allah. Kemudian sumber landasan nakliyah.
Nakli menurut bahasa adalah mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Dan oleh karena itu, nakli secara istilah identik dengan dalil-dalil yang ada, nukil atau diambil dari kitab Allah yang maha mulia, dan dari sunnah yang suci, dan atau dalil-dalil yang diriwayatkan kepada kita oleh naqalah al-hadith dan perawi-perawinya. Sedangkan sumber landasan akliyah, kata akli secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni akal yang mempunyai beberapa makna, di antaranya denda, kebijakan, dan tindakan yang baik atau tepat. Kata akil ketika dihubungkan dengan kajian ilmu agama identik dengan dalil-dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia yang sehat dan objektif, tidak terpengaruhi oleh keinginan, emosi, atau kebencian dari emosi. Kemudian ke pembahasan berikutnya, yaitu unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur yang pertama adalah takhtid, perencanaan strategi. Suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, tanzim, yaitu pengorganisasian. Suatu pembagian yang aplikatif terperinci sesuai dengan job desk masing-masing. Yang ketiga, taujih atau penggerakan. Langkah-langkah dalam penggerakan dakwah diantaranya adalah pemberian motivasi, pembimbingan, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu riqabah atau pengawasan dan evaluasi. Tujuan dari pengawasan atau evaluasi adalah untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Selanjutnya ke materi yang keempat, yaitu fungsi manajemen dakwah. Fungsi manajemen dakwah adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. Fungsi-fungsi dari manajemen ada bermacam-macam. Secara umumnya seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Suatu pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, dan lain-lain. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian, yaitu adalah pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Itu merupakan upaya menyadarkan orang lain atau anggota suatu organisasi untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian, adalah usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Dan yang terakhir, pembahasan tentang tujuan organisasi. Tujuan organisasi dakwah atau karakteristiknya. Yang pertama, yaitu sesuai atau suitable, yaitu tujuan dakwah bisa selaras dengan misi dan visi dakwah itu sendiri. Yang kedua, berdimensi waktu atau measurable. Tujuan dakwah harus konkret dan bisa diantisipasi kapan terjadinya. Yang ketiga, layak atau feasible, yaitu tujuan dakwah hendaknya berupa suatu tekad yang bisa diwujudkan atau realistis. Dan yang keempat yaitu luas, yaitu fleksibel atau senantiasa bisa disesuaikan atau peka sensitif terhadap perubahan situasi dan kondisi umat atau peka sensitif terhadap perubahan situasi dan kondisi umat. Baik, mungkin sampai di sini saja video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.